Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, sahabat Zulfaatilah yang dimuliakan Allah, yang selalu berbahagia, berlimpah kesehatan jasmani, ruhani, dan sehat ekonomi. Semoga putra-putrinya Allah jadikan putra-putri yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sahabatku atas dukungan, support di channel Zulfaatilah ini. Kita simak sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Makasih Pak Haji. Ini saya Atik yang kemarin dari Jepara tanya lagi mumpung masih di sini. boleh. Gitu. Pertanyaannya apa? Ini Pak Haji mau tanya di diri saya ada sesuatu apa atau kekurangan apa gitu Pak Haji? Nggak ada apa-apa. Nggak ada ya? Nggak ada. Karena tadi saya ditelepon suami. Terus? Ada saudara yang membuli saya kalau saya sering ke Bogor karena saya kesini kan udah hampir 15 kali. Terus Suami ditanya, ngapain nanti ke Bogor terus gitu. Dia itu ada ini sama anak yatim gitu. Ngapain anak yatim di Jepara kan banyak jauh-jauh gitu. Pokoknya beda lah. Iya. Di Jepara nggak ada anak yatim kurung. Betul. Di RDI ada anak yatim kurung. Nah, di itu Jepara nggak ada anak yatim umroh. Betul. Di sini ada anak yatim umroh. Di Jepara nggak ada anak yatim tahajud. Di sini anak yatim tahajud. Iya. Coba cari anak yatim berangkat umroh. Iya. Se-Indonesia kayaknya ada di sini doang. Apalagi besok kan kita September berangkat umroh. Nah, satu pesawat kita booking. Iya. Terus? Iya, saya pengen ini benar-benar saya buktikan gitu loh Pak Haji, kalau saya pengen benar-benar jadi orang sukses di mata keluarga saya, jadi saya enggak di Yakinnya mesti tingkat tinggi Mbak. Ya. Pasti terkabul, pasti bisa, pasti deal. Harus ada kata pastinya kuat. Iya. Kalau nggak ada kata pastinya ya lemot. Iya. Pasti. Nih Pak, saya kan maksain tamu saya ikut patungan sapi kurban. Alhamdulillah nih udah banyak yang pada nelpon. Pak Haji, alhamdulillah hajat aku terkabul. Salah satunya Mbak Lisa, Mas Abi. Tadi dia maksain potong sapi yang 1 ton. Nah kita main pinggiran aja, yang harganya 3,5 jutaan, yang harganya 5 jutaan sesuai dengan main pinggiran. Masih bisa gak Pak Haji? Masih lah, kita kan motong sampai hari Rebo. Kita motong sampai Rebo, hari Tasrik, ya kan? Ya. Sampai Rebo. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya uang, paksain ikut patungan potong sapi kurban. Boleh lah kan sampai Rebo. Besok kan baru Selasa. Nah, sebutin hajatnya, nama hajatnya siapa, hajatnya apa, ikut. Nah kamu mesti yakin, saya aja yakin. Saya tadi ikut Pak Haji. Nah tinggal lu nunggu hasilnya, tampil pasti. Iya. Pasti gitu. Iya. Murah meriah kok. Lu ikut yang patungan sapi berapa? 3,5 Pak Haji. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Paksain Bu, Pak, ikut sedekah patungan yang 3,5 juta, yang 4 juta, 4,5 juta paling mahal yang 5 juta, boleh lah. Coba nanti Bapak dan Ibu lihat hasilnya. Karena tahun 2023 lalu tamu-tamu RDI yang maksain ikut sedekah patungan kurban main pinggiran 100% hajatnya terkabul. Amin. Semua. Amin. Ya, kalau Ibu lagi punya hajat, kalau nggak punya hajat ya jangan. Ya. Oke? Iya. Yuk. Kasih Pak Haji. Ya. Bapak apa? Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ya. Bismillah. Pak Haji, saya mau testimoni sebentar. Boleh. Pak Haji, saya pencinta kucing. Nah, kucing itu ada kucing liar yang lagi sakit. Kayaknya udah mau mati lah. Terus saya colekin dengan kemaluan saya, Pak Haji. Saya colekin, tapi 1 hari kok masih ini 3 kali. Saya tengok kok masih gini, tuh saya yang kedua kalinya gak mau makan. Ketiga kalinya alhamdulillah Pak Haji mau makan dan sehat dan virusnya, flu-nya itu hilang.
Alhamdulillah saya nggak tega kalau lihat kucing-kucing di luar itu sakit-sakit itu. Jadi saya lihat kalau ada kucing yang sakit, saya bawa ke rumah, saya colikin kemauan saya, Pak Haji. Itu. Ini kebetulan bapak-bapak lagi pada sakit, Bu. Bisa nggak Bu dicolekin alat kelamin Ibu ke bapak-bapak? Satu ada yang sakit utang. Ya, pertanyaan apa lagi? Bapak? Ya saya punya masalah Pak Haji. Masalahnya saya ini, saya punya sepupu nih. Nah sepupu ini kerjaannya merias gitu. Nah dia punya anak satu, terus saya titip ke saya. Masalahnya saya, dia titipnya itu jam 2, waktunya saya ibadah gitu loh. Nah terus gimana Pak Haji, apakah saya harus nolak Pak Haji? Soalnya kan saya harus baca Al-Quran, pokoknya ibadah gitu loh. Nah kok lama-lama keenakan gitu loh, jam 2 itu dia 2:30 keluar, ya ini ngerias gitu kan, anak-anak wisuda. Dia nggak punya, ya ada sih saudara, ya dekatnya sama saya. Terus gimana Pak Haji, solusinya untuk saya? Dan yang ininya juga, saya sering sekarang itu kadang-kadang telat untuk ibadah sholatnya itu. Biasanya tepat waktu. Kalau dia kegiatan saya mulai muda ya masih selalu sudah nggak ini lagi lah. Pakai ilmu kearifan lokal Bu, pakai cobek yang buat ngulek cabe. Ibu ngomong, jangan datang lagi ke sini ya, jangan datang lagi ya, jangan nitipin anak lagi ya, jangan ya. Lu ulek dong pakai itu. Nanti dia nggak akan datang selamanya. Oh. Kayak cobek ilmu dulu. Jadi ilmu zaman dulu, kalau kita kedatangan calon mantu, kita nggak cocok sama dia, pakai cobek, betul nggak? Diulek. Kalau orang Jawa dulu, nah diulek pakai cobek, usir. Ya, anaknya kan masih 1,5 tahun sudah dekat sama saya gitu, tapi nggak ada yang mau kecuali saya. Minggat, jangan deketin gue, minggat. Oke? Oke Pak. Yo, bapak apa? Yo, ibu apa yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Arfatur Rohmah dari Madura, Pamekasan. Dan saya mengetahui ilmu Pak Haji dari bos saya kerja. Bosnya kerja? Ya, bos tempat saya kerja. Kok tahu saya? Ya, saya tidak tahu. Dia ada di sini juga Pak Haji bersama saya. Bosnya ada di sini? Ya. Wow, tepuk tangan dong untuk bosnya. Bosnya datang, anak buahnya datang. Nah, saya percaya dengan ilmu Allah, semuanya itu adalah ilmu Allah. Tapi selain saya mau mengerjakan, sebelum mengerjakan saya mohon izin dari Pak Haji gitu. Alangkah baiknya kalau ilmu itu sebelum digunakan izin sama pemiliknya. Boleh. Dan Praktekin. saya punya keinginan untuk punya rumah Pak Haji, soalnya namanya kehidupan banyak musibah dan silih berganti. Insya Allah mudah-mudahan dengan menjalankan ilmu Pak Haji, dengan pamitnya saya ke Pak Haji, Allah memberikan hidayah. Dan yang tadi dipraktekin sama bapak tadi orang Serang, iya, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Sana dalamnya kamu kayak perhatiin di tembok kontrakan kamu atau rumah kamu tinggal, pasti gue punya rumah 1000 meter, pasti gue punya rumah 1000 meter, pasti gue punya rumah 1000 meter. Nanti rumah lo 1000 meter. iya, Ini insya kepret. Ya Allah, ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Mudah-mudahan saya juga cepat Kok dapat mudah-mudahan? jodoh. Pasti. Ya, insya Allah Pak Haji. Ya, pasti. Ya, ayo. Assalamualaikum Mbak Haji. Ya. Nama saya Purnomo dari Sawangan. Kebetulan saya suaminya tadi yang catering. Catering. Ya, tadi Ya. saya suaminya yang tadi bertanya Ya. pertama. Kebetulan malam Ahad kemarin saya sudah datang ke sini dan sempat bicara dengan Pak Haji. Mungkin Ya. belum semuanya yang. Nah, untuk support itu saya sebagai suami harus. Apakah saya juga harus yang ibadah Sama ekstrim? kayak bapak tadi, kalau ibadah mah wajib bangun Siap. jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran itu wajib. Tapi gimmick-gimmicknya kayak bapak tadi yang orang Serang, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Jadi lo lihat karyawan lo pada saat ngulek bumbu, pada saat cobek dia ngaduk bumbu, blender, lo ngucap dari jarak jauh. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Enak yang makan nambah. Cateringnya rame.
Untung bersih satu hari 10 juta. Nah kalau untung bersih sehari 10 juta, bisa gak lo buat nyicil utang? Bisa. Itu aja disebut terus. Kalau lo bisa jalanin ya itu. Kalau nggak lo jarak jauh aja. Emang ada tukang lo yang ngerjain, lo jarak jauh ngomong begitu. Bisa lah. Insya Kayak Allah, bapak bisa. tadi kan ibunya nggak percaya. Tapi dia lap tuh estalasenya pakai celana dalam bapaknya. Ya alhamdulillah. Sekarang bapaknya ikut privat, ibunya diajak. Yang sedekah tadi bapaknya tuh ekstrim 10 juta. Akhirnya ibunya tadi ngikut-ngikut sedekah ekstrim 10 juta. Lalu juga begitu bos. Oke, waktu malam Ahad kemarin Bapak Haji bilang untuk misalnya biar nggak menagih, celana dalam 9 hari pakai, masukin freezer itu baru akan saya jalankan. Nah, untuk saat ini kan rumah yang kami tempatin itu setelah bulan Desember akan dijual Pak Haji. Itu biar bisa kami beli. Tadi alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Lo pukul pakai celana dalam lo. Jadi milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik, jadi milik tiap hari. Saya sama istri saya 99 juga. kali sehari 3 kali. Hah? Saya sama istri saya juga begitu. Iya. Oke. Namanya gratisan bos. Baik. Kerjain kan gratisan. Baik. Nggak ada mahar. Kerjain. Emang jorok. Tapi tuh ibu bapak tadi dari Serang kok manjur. 99 hari, oke. 99 kali sehari 3 kali selama 99 hari bisa. Insya Allah bisa Oh, Pak Haji. Baik. praktekin. Terima kasih Pak Haji. Ya ibu. Saya Pak Haji Ya. Titin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ada kesulitan Pak Haji. apa Ya punya utang sama teman, tapi mau dikasih sama ibu tapi belum dikasih gitu Pak Haji. alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli, alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli, alat kelamin laki-laki gede, alat kelamin perempuan gede. Ada orang linglung melunasi utang saya tanpa jaminan, tanpa pengembalian. Ucap 99 kali selama 99 hari, sehari 3 kali. Berani gak? Berani tapi Ya harus udah. dibayar Hah? sekarang ini gitu. Ya melakukan sekarang kan. Oh iya. Bisa aja besok pagi dikabulin sama Allah. Amin. Terus Gitu. saya teh asam urat kejepit tapi udah sembuh tapi masih sakit. Orang yang mandi jam 00 tidak akan kena penyakit saraf kejepit dan asam urat. Kalau coba mandi jam 00 dulu. Iya, nemu ini teh dari teman ya di YouTube kata Pak Haji gitu. Ini baru seminggu ke sini. Kalau Lebaran Haji diijabah, saya pengen di RDAY, terus diijabah jadi ke sini sama teman gitu. Ya pertanyaannya apa? Ya anak saya juga kan udah 27 tahun belum nikah Pak Haji. Cuman kalau disuruh teh emangnya punya duit gitu mih gitu. Lo cebok alat kelamin lo buat masak nasi, tangannya lo udah beras di dalam mesin yang buat masak nasi pakai listrik, namanya apa? Magicom. Hah? Magicom. Magicom. Lo ngobok Sarah Jarum Jam. Nama anak kamu Bin atau Binti nikah tahun ini dan gue punya modal 1 miliar buat nikahin anak gue. Ublak 9 kali setiap hari kalau masak buat makan anak ibu. Nanti anak lo kawin tahun ini dan ada modal 1 miliar. Amin. Bisa? Ya Allah, bisa. Nah udah gitu. Boleh nggak Buat satu makan lagi, Pak? sekeluarga. Hah? Ada satu lagi. Boleh. Ikutan bisnis di BES, tapi masih baru gitu Pak Haji. Kira-kira dilangsungin teh ada gitu kemajuan atau gimana buat saya? Ya nggak apa-apa, ibu jangan pakai celana dalam, remes alat kelamin ibu buat salaman sama semua orang. Nanti kan semua orang join di bawahnya ibu. Oh iya. Kalau nggak sekarang ibu pakai celana dalam nggak? Terima kasih. Hah? Iya. Copot dulu bisa nggak? Copot dulu, ibu remes sekarang. Malam ini buat salaman sama bapak-bapak. Saya tungguin. Join PTBS, join PTBS, join PTBS, join. Ntar join. Alhamdulillah. Ya Pak Haji. Buat salaman. Ya, terima kasih Pak Haji. Ya. Mohon. Ya. Yo. Ada lagi? Saya Pak. Yo. Assalamualaikum. Nama saya Adiat dari Kerawang Pak. Ya.
Saya udah mempraktekin ilmu Bapak, diantaranya yang buat ngeluarin yang goib sampai 9 hari minum. Saya udah mandi pandan, saya sudah mandi jam 12 malam, saya sudah. Tapi saya ada kecewa ngelihat di kelamin saya ada tai lalat, Pak Haji. Nggak apa-apa dikasih upil. Udah Ya terus. sekitar saya kan baru melaksanakan, mungkin sekarang minggu kedua saya melaksanakan, Pak Haji. Terus kan keinginannya besar ini, Pak Haji, ingin ada pemasukan uang segera. Kalau umpamanya praktek itu upil kan sampai 3 bulan, berarti 99 hari gitu. Jadi maksudnya minta dipercepat, Pak Haji, gimana solusi? Ya udah, alat kelaminnya nanti disolder. Alhamdulillah. Jadi Terus bos pakai upil aja, nyantai, nanti manjur kok. Saya sekarang ini trading forex, Pak Haji. Hah? Trading forex cuman belum ini. Training forex. Iya. Terus? Kalau trading suka takut aja ngambil. Trading. Iya. Jual beli forex. Iya. Terus? Jadi dalam ngambil inisiatifnya kan saya udah belajar, udah apa. Tapi kalau mau ngambil inisiatif itu suka deg-degan gitu. Jadi banyakan ketinggalan, banyakan jadi hasilnya cuman melotot gitu, jadinya nggak kerja. Lo sering ijab aja anak yatim di sini bos, biar menang. Banyak kok yang trading forex kaya raya kok, miliaran, bahkan triliunan. Tiap hari dia ijab di RDI ya bos. Siap, Pak Haji. Udah ijab aja. Saya udah ya mungkin insya Allah, jadi hanya saya ketakutan seperti itu. Enggak, nanti kalau lo sering usap rambutnya anak yatim, enggak bos. Oh tadi saya ijab nggak ngusap, Pak Haji, gimana tuh? Harus usap, nanti lo cium keningnya ibu yatim. Ya, ibu apa? Alhamdulillah, terima kasih, Pak Haji. Ya, ibu apa? Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Ini saya sakit. apa? Sakit. Belum sih. Sakit apa tuh kan ini Pak Haji nih sakit. Inian atau sakit apa tuh kayaknya kelenjar. Kelenjar. Iya. Terus waktu itu sama ibu nih sama Deketin mikir, gue nggak denger. Iya, sama teman saya Pak Haji dipijit-pijit. Akhirnya kelenjar ini kayaknya ya ini nih Pak Haji nih. Nih pecah. Bolong. Gampang lah, digosok pakai celana dalam. Digosok pakai celana dalam ibu bekas pakai. Iya. Kemarin ada orang kerja di Ramayana, gajinya kecil banget. Hanya cuman berapa juta lah, taruhlah 3 juta atau berapa. Dia sakit kanker payudara, dia meraktik ini RDAY, digosok pakai celana dalam, sembuh total. Kemarin dia maksain sedekah 10 juta, ikut privat di Natrabu, gosok bu pakai celana dalam, ambil celana dalam lu bekas pakai, digosok. Berapa kali itu Pak? Ya terus dong, 99 kali gosok, sehari 3 kali, selama 99 hari. Lanjut, bisa? Bisa? Nanti saya laksanain. Jangan ngeluh. Iya. Ya, yang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Saya dari Bekasi Pak Haji. Ya. Yang jadi pertanyaan saya gini Pak Haji, rumah saya ini di tengah-tengah itu mau dibangun apartemen Pak Haji. Ya kan? Nah, di pinggir-pinggirnya pas satu lokasi, pinggir-pinggir itu rumah warga gitu Pak Haji. Nah, selama ini kita nyaman mobil-mobil kecil aja yang masuk. Sekarang ini mobil-mobil truk Pak Haji. Nah, kebetulan termasuk rumah saya itu rusak Pak Haji. Ada kerusakan. Lah, perusahaan katanya mau ngasih kompensasi Pak Haji kepada warga. Sampai detik ini nggak ada turun Pak Haji. Ya iya dong bos, karena lo berharap sama si perusahaan itu. Lo berharap, janganlah ngapain berharap. Solusinya gimana Pak Haji? Ya lupain aja kata-kata janji-janjinya dia. Nanti Allah kasih dari yang lain, bukan dari dia. Gitu. Amin. Lo berharap bos. Kan ada pepatah mengatakan orang yang berharap siap-siap kecewa. Lo tuh salah satunya kecewa. Udah jangan berharap. Gitu Pak Haji. Lo panggil
pasti gue pindah dari sini, pasti gue pindah dari sini, pasti gue pindah dari sini. Begitu aja. Maunya Nanti lo kita, pindah. maunya kita nggak, maunya saya nggak dijual Pak Haji, katanya strategi kan Pak Haji. Hah? Maunya nggak dijual rumah itu. Nggak dijual? Enggak. Kenapa? Kompensasi Pak Haji, kita minta kompensasi aja, karena kan strategi Pak Haji. Oke, kompensasi. Tapi lo ngomongnya pasti gue pindah, pasti gue pindah, gantinya 1000 meter gitu. Amin, amin. Ya Pak Haji. Pasti pindah gitu. Masalah gantinya Allah kompensasi apa enggak? Yang penting lo yakin dulu pindah. Bisa? Bisa Pak Haji. Pasti Gimiknya pindah. pakai air apa pakai apa Pak Haji? Apa? Gimiknya pakai air atau Air cebokan alat kelamin dicawik-cawik di tanah depan rumah lo. langsung di? Oh ya Pak Haji. Bisa? Amin. Nah, Ya, Pak Haji. manjur. Insyaallah. Itu yang bapak tadi yang testimoni orang Serang. Dicebok alat kelaminnya disiramin tuh di lapak ikannya. Ah, tuh ada aja pembelinya. Iya Pak Haji. Lalu coba cawik ya. Berapa hari Pak Haji? Sampai alat kelamin lo copot. Sampai copot. Oh iya. Pak Haji. Alhamdulillah. Jangan perhitungan terus bos. Terus aja ya. Iya dong. Baik Pak Haji. Ya. Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. ya, Nama saya Nani dari Majalengka. ya. Ini anak saya punya utang, dua-duanya utang, tapi nggak bilang-bilang sama aku. Ya mana ada bu anak ngutang bilang-bilang sama orang tuanya bu. Gue juga kalau ngutang nggak bilang sama mak gue. Tahu-tahu mak gue aja gue suruh bayar. Terus? Biasanya kan kalau punya mau jualan gitu atau gimana, kan minta solusi atau gimana gitu, dari mana modalnya. Tapi sekarang malah sembunyi-sembunyi gitu. Jadi sekarang mengeluh-mengeluh terus aja Pak Haji. Jadi bagaimana ya aku ini minta solusi dari Pak Haji gitu. Serumah gak sama ibu? Enggak, di Sulawesi itu anak aku di sana. Hah? Di Sulawesi. Anak ibu di mana? Ibu di mana? Aku di Majalengka, anak saya di Sulawesi. Di Sulawesi. Tinggal sama siapa di Sulawesi? Ya sama bapaknya di sana. Lo cerai mati, cerai hidup? Enggak cerai, cuman suamiku kan orang sana, jadi mencarinya di sana gitu. Aku di sini gitu. Ya kan ada bapaknya di sana tanggung jawab. Jadi ibu yang tanggung jawab maksudnya. Kalau bapaknya sih enggak curhat atau apa, semuanya itu sama aku, bukan sama bapaknya gitu. Jadi sekarang itu selalu mengeluh sama aku. Aku jadi terpaksa aku kesini lah, minta solusi dari Pak Haji bagaimana. Kalau misalkan bapaknya disuruh cebok alat kelamin bapaknya buat masak nasi buat makan anaknya, bisa nggak di sono? Ya mudah-mudahan bisa lah. Nah ya udah cebok alat kelamin suami, air cebokannya buat masak nasi sambil ngomong lunas, utang lunas, nanti lunas. Yang punya bapaknya itu. Ya alat kelamin bapaknya. Kan ibu jauh di Majalengka. Iya, jauh. Bapaknya kan ada di Sulawesi. Iya. Cebok dulu alat kelaminnya bisa. Ya nanti mau bilang. Kalau ibu nggak bisa juga, ya itu tadi kempit nih, tulisan kertas hajat ibu dikempit di alat kelamin. Sekarang alat kelamin ibu sama tisu gedean mana? Ya gede tisu Bapak. Oh, dikecilin lagi. Nih, dikecilin lagi. Ada segini-gini alat kelamin ibu? Enggak, itu mah gede. Oke, kecilin lagi. Ada segini? Gede lagi itu Oh, mah ini. gede. mah. Ya. Segini lubangnya ada? Ya enggak. Hah? Ada kan lubangnya ibu segini? Enggak, itu mah gede. Enggak ada. Pak Haji. Oh iya, kecilin lagi. Ada segini lubangnya. Ya kecil Pak Haji. Segini kan lubangnya. Ada mungkin. Segini kan lubangnya. Iya ada. Segini. Nanti ibu tulis kertas dikempit di alat kelamin satu lagi di sebelah ibu tidur sambil ibu colek terkabul 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Bisa? Ya bisa. Oke, Udah. praktekin ya. Ya. Yuk. Ya, assalamualaikum. Makasih Pak Haji. Ya. Yuk. Assalamualaikum Pak Haji. Saya punya anak yang waktu itu dilecehkan sama bapak tirinya. Saya udah menemukan
foto anak saya sama nomornya. Waktu itu anak saya Ayo. Ayo. pergaulan bebas Pak Haji, Anak ibu lagi perempuan. perempuan Umur? 18 tahun. Terus? Terus di Bunting nggak? Enggak. Terus di fotonya tuh ada kalung salib, Di mana? ada kalung salib Di mana? di kalungnya di Di kalung anak ibu lehernya. perempuan. Umur 18 tahun. Ya di fotonya. Nah ibu anaknya berapa? 4. 4 tuh satu bapak apa dua bapak? 2 bapak. Tepuk tangan dong. Wow. Kenapa kawin lagi dulu? Pernikahan yang pertama anaknya berapa ya? 2. Pernikahan yang kedua? 2. Hah? 2. 2. Nah ini anak dari suami yang keberapa? Pertama. Ya iyalah. Dia protes sama ibu. Mama aku belum kawin. Mama udah kawin lagi yang kedua. Aku belum kawin. Nah ini dia kawin deh, pergaulan bebas. Janganlah itu kalau bisa. Tapi udah kawin apa boleh buat. Serumah gak sama ibu sekarang anaknya? Enggak, di Bandung. Di Bandung ikut siapa? Iya, saya juga nggak tahu. Hah? Saya juga nggak tahu. Wow udah bebas dong. Iya. Jadi gimana maunya ibu? Ya menurut Pak Haji gimana? Ya mesti, itu kan nanti yang dosa kita sebagai orang tuanya. Makanya besok usahain kalau kita punya anak perempuan, kita cerai atau cerai mati atau cerai hidup, udah jangan kawin lagi. Kasihan lah anak kita. Udah kita gedein aja berdua, nanti kita liburan ke Malaysia, ke Singapura. Ya berdua lah sama anak kita. Kebetulan saya juga riado di sini. Hah? Saya riado di sini. Riado? Iya. Terus? Ya saya jadi nggak bisa kemana-mana, nggak bisa mantau anak Nah saya. laki lo yang kedua kemana? Apa? Laki lo yang kedua kemana? Suami kamu yang kedua kemana? Itu kan Pak Haji pelecehan teh ke anak saya. Hah? Pelecehan ke anak saya. Pelecehan ke anak kamu? Maksudnya? Maksudnya dia ngodain anak kamu gitu? Iya. Dari suami yang pertama? Dari suami yang kedua. Oh jadi suami lo yang kedua ngodain anak lo dari suami yang kedua? Maksudnya anak kandung? Bagaimana? Bukan anak tiri. Anak tiri. Anak tiri. Gini aja. Nanti lo privat, karena kalau diajarin lama bisa sejam lah, bisa setengah jam. Kasihan yang lain. Nanti lo japri ke gua aja. Pak Haji, ini saya yang tadi nanya, yang anak saya ada kalung salibnya gitu. Ntar gua atur waktu. Ntar gua ngomong sama Ibu Tri, ada slot yang kosong nggak? Kalau slot kosong nanti lo lapor ke Bu Tri. Nanti privat, ngobrolnya di Natrabu. Tapi saya nggak punya uang. Nggak usah bayar, gue gratisin. Nggak usah bayar, gue gratisin. Ya lo mau gak tukeran masalah sama dia? Lo tukeran masalah sama dia? Anaknya pakai kalung salib. Gitu. Ya, makasih Pak Haji. Nah, nanti lo bilang Butri, nanti lo japri gue dulu. Besok ada slot kosong nggak? Kalau ada slot yang kosong, lo masuk hari apa besok gitu. Lo japri gue dulu ya. Yuk.